Halo halo, selamat siang. Apa kabar nih semuanya? Gimana Septembernya? Ya, Jadi September ceria atau enggak nih ya? Karena seperti biasa ya, ya, Klinik Saham hadir nih buat sobat Genfest ya, semuanya. Jadi buat yang ada pertanyaan, bisa saja langsung disampaikan. Mau curhat juga ya. boleh, mau nyapa juga boleh. Tapi jangan ya, jangan tanya nomor WhatsApp-nya Aji, itu nggak boleh katanya. Nah, Iya Ji. sebelum itu kita menyapa dulu nih. Halo Mm-mm. Sobat Genfest yang ada di Discord ya. Semoga dalam keadaan yang ceria ya di Mm-mm. September ini, dan tentunya dalam keadaan yang sehat selalu, dan semoga cuan selalu menghampiri teman-teman semua nih. Nah nih teman-teman, buat yang ada pertanyaan Ya, bisa nih ya seperti biasa disampaikan di komen atau juga bisa raise hand. Nanti kita ya, bisa ngobrol-ngobrol bareng nih. Nah langsung saja kembali lagi bersama kita, ya. saya Ellen Saya Aji Kurniawan. di Ya, Klinik Saham. ya, Oke, mungkin kita review dulu ya betul. perdagangan di hari ini nih. Tadi akhirnya IHSG nembus ke level 7.000 ya. Dibukanya tuh langsung ngacir, dan juga kalau kita lihat nih sempat menyentuh level high-nya di Ya, sesi pertama itu di sekitar level 7.043. yes. Wah, nih apakah pertanda kalau market kita udah Mm-mm. masuk fase bullish ya? Kita Nah, harapkan saja ya seperti apa. Nah, kalau kita lihat juga memang secara regional IHSG ya, ini juga cukup unggul karena mayoritas bursa di Asia ini sepertinya cukup terkoreksi melemah nih ya, di hari ini ya. Mungkin kalau kita perhatikan juga ya Aji, di betul. Wall Street nih semalam Mm-mm. juga ditutupnya terkoreksi tipis Ya, aja sih. Mungkin investor juga masih wait and see, betul. melihat bagaimana sih arah kebijakan suku bunga The Fed ya, karena kan bakal diumumkan nih di Kamis ini. Jadi Ya, memang betul. Kamis ini tuh jadi momen yang ditunggu-tunggu. Ada FOMC meeting The Mm-mm. Fed, ada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, tapi Mm-mm. semuanya sepertinya ekspektasinya tetap menahan suku Betul. bunga acuan ya. Jadi Ya. memang ya kita lihat aja ya apakah nih market memang udah terprice in atau gimana gitu ya Ji ya. Iya. Nah, mungkin kalau kita lihat nih ya dari segi pelaku pasar ya, Mm-mm. ini memperkirakan untuk kebijakan The Fed ya di bulan September ini memperkirakan masih ditahan nih suku bunganya ya di Mm-mm. level 5,5% dengan probabilitas ya ini hampir 99% ya. Ini pelaku pasar mengekspektasikan bahwa The Fed di bulan September ini mengumumkan The Fed suku bunganya ini masih ditahan ya. Mm-mm. Kemudian juga dari segi Bank Indonesia ini juga masih hold suku bunganya hingga sampai di akhir tahun ini. Oke, tapi mungkin lagi-lagi nih inflasi Mm-mm. nih yang jadi perhatian Mm-mm. oleh market ya, karena Iya, kan belakangan ini kita tahu nih harga betul. komoditas kayak Iya, minyak, batu bara, ini semuanya mm-mm. naik, apalagi minyak nih kenceng banget. Mendidih lagi ya. Minyak nih mendidih gitu ya, makin panas Betul, gitu kan ya, rally gitu. betul. Kemarin aja sempat menyentuh di level 91 Ya. dolar gitu kan. Mm-mm. Nah, itu juga jadi concern buat kita semua karena jangan sampai nih akhirnya inflasinya juga ikut Betul. mendidih, Mm-mm. terus suku bunganya dinaikin lagi. Betul, nggak habis-habis deh. Nah, gimana nih Ji sebenarnya nih harga Oke. minyak kenapa sih makin lama makin mendidih gitu ya, udah kayak dikomporin. Iya, betul. Heeh. Jadi memang dari segi ekspektasi pelaku pasar ya, ini memang dari segi pelambatan pertumbuhan ekonomi ke depan ini mungkin dapat melambat sih. Jadi dari segi produksinya itu juga mereka mulai membatasi ya, dengan beberapa negara ini mulai melakukan pemangkasan ya produksi, dan itu yang membuat dari segi harga oilnya itu ya merangkak mendidih lagi nih gitu. Nah, itu dia ya. Mm. Tadi kan minyak kan makin lama makin mendidih gitu kan. Udah gitu juga ini ada pemangkasan produksi Betul. juga. Terus persediaan minyak mentah di Amerika Serikat ini juga katanya turun nih di pekan berakhir pada 15 September lalu nih. Jadi memang nih kayaknya kok katalisnya tuh memang sepertinya mendorong rally harga minyak banget gitu. Betul. Ya. Tapi memang itu kita lihat lagi ya ke depannya seperti apa ya. Karena selain minyak yang mendidih, harga batu bara juga semakin membara, Aji. Betul. Ini kenapa nih, Ji? Ya, jadi recovery dari permintaan Cina yang sebelumnya ini mengalami pelambatan ya, ini kembali menguat ya. Nah, di mana impor Cina ini mencatatkan rekor tertinggi di bulan Agustus ya. Ini sebesar 44,33 juta ton. Which is ini naik 12,9% secara bulanan ya, ini dibandingkan bulan Juli. Kemudian juga dari adanya gangguan pasokan di Australia ya, ini juga turut membuat batu bara ini merangkak naik, membara kembali nih. Iya, mungkin kita move on dulu ya Ya, dari move ini on. dua komoditas dari Ya.
minyak sama batu bara ya, Ya, yang memang nih ngegas-ngegas mulu nih belakangan Mm-mm. ini nih. Nah, Ji, apa nih yang menarik di Ya. hari ini? Sektoralnya gimana nih, Ji? Oke, nah kalau secara sektoralnya nih kita cermati nih hari ini ada sektor teknologi nih ya yang di tengah penguatan ISG nih ini bergerak menguat ya, ini 1%. Nah kemudian dari segi non cyclical ini juga ikut naik ya, ini naik 0,8%. Nah selanjutnya ada apa lagi nih Lan? Nah, finansial juga naik ya, waduh. 0,7% nih di kisaran tadi juga sempat ya Betul. kayaknya hampir menyentuh 1% ya kalau kita lihat ya. Memang bank-bank big caps hari ini juga rata-rata menghijau, terutama BBNI ya. Ini juga di 2%-an nih penguatannya. Nah, ini masih fresh ya karena Betul, kan kemarin masih juga RUPSLB BBNI akhirnya menyetujui stock split 1:2 untuk BBNI. Kemudian ada kabar terbaru juga nih Ji dari OJK nih yang ditunggu-tunggu oleh market nih, apa nih Ji? Oke, nah yang ditunggu oleh market ya, yang tentunya ini perbankan ini harus mengkomunikasikan ya ke pemegang saham terkait dengan pembagian dividen ya. Jadi tentunya kalau kita lihat memang di sebelumnya ya secara historikal ini bank-bank jumbo ini membagikan dividen yang cukup besar ya. Nah tentunya ini akan diatur lagi nih oleh OJK ya supaya dividennya ini nggak tahu jor-joran. Nah tapi sebenarnya itu ada maksud ya, semuanya tuh semua keputusan itu pasti ada maksudnya, ada tujuannya nih teman-teman nih. Jadi menurut OJK kenapa sih dividen ini akhirnya diatur sedemikian rupa? Karena ini tujuannya ya agar nanti alokasi laba bersih dari perbankan ini juga bisa digunakan lagi nih untuk meningkatkan permodalan. Ya meskipun nanti kita tahu sih dari aturan ini jadinya dividennya juga bisa ada perubahan juga ya. Jadi biar uangnya itu diputar lagi ya untuk dikembangin lagi nih ibaratnya bagi teman-teman ya. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih. Ternyata nih Ji udah ada nih. Mungkin bisa di scroll nih, pilih yang mana dulu nih. Silakan nih Ellen mau pilih mana nih. Aduh banyak sekali ya nih. Ini ada yang berkomentar juga nih. Nggak jadi September ceria nih, September boncos. Prospek tapi saham, kan ISG-nya kan ceria kan, hijau kan? Iya. Enggak, mungkin ini curhatan ya, pribadi sendiri ya. Mari kita bantu, semuanya bisa ditangani di klinik saham, oke? Oke, ini lagi bertanya terkait dengan prospek saham buka. Kalau mau beli sekarang bagusnya di harga berapa ya biar gak boncos lagi. Nah mungkin Aji boleh dicek nih sambil aku mungkin kita sekalian ya karena kan buka nih baru masuk indeks FTSE Small Cap ya. Rebalancingnya ya. Rebalancing di kayak efektifnya tuh di awal pekan ini di hari tanggal 18. Tanggal 18 ya betul. Nah buat teknikalnya gimana sih, karena kan sempat naik terus kayaknya agak-agak koreksi gitu. Jadi agak malu-malu gitu ya mau naik lagi. Nah, kalau dari segi teknikalnya sih masih oke-oke aja nih, Yalan ya. Selagi si buka ini skala secara teknikal ini masih kuat nih di atas level 200 ya. Jadi secara short term ya kemarin ada koreksi, masih wajar ya teman-teman ya. Nah, mungkin supportnya ini bisa dicermati yang potensial ya. Ini ada di sekitar level 228 ya, hingga di sekitar level 218 ya untuk saham buka. Nah, mungkin kalau ada ruang naik lagi nih kemana nih? Bisa lanjut naik kemana? Ke 240 hingga 250 untuk buka. Upside-nya masih cukup oke ya. Berarti buat buka ya. Semoga Septembernya berakhir dengan ceria ya, tidak jadi boncos. Dan hijau dong portofolionya ya. Oke. Masih terkait dengan komoditi ITMG, upside-nya gimana ITMG? ITMG ini juga relate dengan batu bara juga ya. Kalau kita lihat memang sih rata-rata dari Adaro, kemudian Harum, PTBA, Indi, ini semuanya terdorong nih ITMG. Gimana nih? Nah kita lihat nih. Ya. Jadi kalau kita lihat nih Lan ya, ini RTMG secara short term ya, ini masih cenderung uptrend ya, dan harganya juga masih terus solid dari bottomnya di akhir bulan Mei ya. Jadi kalau kita lihat dekat-dekat harga sekarang ya, nah ini potensi masih lanjut untuk mendekati resisten yang terdekat ini di sekitar level 30.000 ya. Mungkin next kalau bisa sentuh level itu ya, akan coba OTW middle term ke level 32.000 nih untuk pertanyaannya dari Kak Suverkido. Oke, itu dia ITMG. Lanjut Inco. Ini back to back pertanyaan komoditas semua ya temanya hari ini komoditas. Oke. Inco ini juga lebih ke arah harga nikel kan ya. Nah,
Nah, belakangan kan juga harga LMI juga naik nih. Oke, kita cek dulu ya mungkin ya untuk Inco. Oke deh, saya yang jawab ya. Karena ini agak-agak susah dijelaskan ya kenapa Inco-nya kok masih Betul. downtrend. Tapi akhir-akhir ini mulai kelihatan adanya volume akumulasi ada nih ya. akumulasi, tapi memang downtrendnya lumayan ya Inco ya, sama Antam juga ya. Betul. Sepertinya beda gitu sama MBMA dan NCKL, tapi kan memang kan mereka dua komoditas yang berbeda ya, masih sama-sama nikel, tapi untuk Inco dan Antam itu lebih ke nikel LMI, kalau MBMA sama NCKL itu lebih ke nikel pig iron. Yes. Oke, kita lihat ya untuk Inco sendiri, sebenarnya kalau ngelihatnya sih lebih ke strategi buy wait and see dulu ya. Yes. Buy on breakout nih mungkin di area 5.900 nih, kalau misalkan bisa di break ini menarik banget buat Inco. Untuk supportnya sekarang ada di area 5.680 untuk Inco. Nah, again mungkin akumulasinya juga ya yang kita perhatikan ya. Semoga ada volume akumulasi yang juga cukup besar dan aksi jualnya ini juga sudah mulai berkurang untuk Inco-nya. Nah, Inco tadi juga sudah ditanyakan, Antam juga ada yang bertanya nih, ternyata nih Antam nih temennya gimana nih? Oke, untuk Antam sendiri ya, akhir-akhir ini kan dari segi harga emas ini juga kelihatan ini menguat ya. Nah, jadi kalau kita lihat kalau untuk harga gold sendiri ya, walaupun tadi sedikit koreksi ya, tapi ibaratnya harga gold ini dalam sepekan ini ya, ini cenderung bergerak menguat ya. Dan kalau kita lihat Antam ini juga 2 hari terakhir ini terlihat adanya volume akumulasi ya, dan dari segi indikator stokastik ya ini udah terjadi golden cost nih teman-teman ya, dan harapannya next dia tidak turun di bawah level 1800 ya, ini menjadi ruang ya konfirmasi untuk Antam bisa rebound. Nah, mungkin nextnya harus break di 1900 ya, baru bisa lanjut untuk bisa sentuh kembali lagi ke level 2000-an untuk Antam ya. Nah, jadi mungkin selagi masih aman-aman aja nih si Antam nggak turun di bawah level 1800 ya. Nah, teman-teman bisa spekulatif buy. Nah, supportnya ini dimana di level harga 1850 dan 1830 ya. Turun di bawah 1780, teman-teman mungkin bisa pertimbangkan cut loss. Nah, resisten tadi ya di 1900 dan nextnya di 2000 untuk Antam. Itu untuk Antam ya, berarti ya Antam nih berarti masih ada momentum nih. Ada peluang, betul. Asal kita harus perhatikan tadi ya level-level apa saja ya yang tadi disampaikan oleh Aji. Oke, semoga cukup menjawab di edisi Klinik Saham hari ini. Terima kasih banyak ya buat semuanya yang sudah bergabung dan juga mengajukan pertanyaan. Sekali lagi disclaimer on, dan tentunya happy cuan, terus saksikan Klinik Saham pastinya. Bersama saya Ellen dan saya Aji Kurniawan. Kita pamit dulu. Dadah.